Pas aku cek, itu di setiap lorong nongol. Itu posisi dia kayak begini ya Bang ya di foto itu. Kayaknya kayak dia malu-malu gitu. Aku udah tidur, terus kebangun gara-gara pintunya itu ngerdek-ngerdek gitu. Iya. Itu jam berapa itu? Jam 2, jam 3-an. Kalau misalkan gangguan-gangguan kayak gitu, aku mikir kayak ya udahlah bodo amat gitu ya. Kayak nggak bakal mengancam nyawa kok gitu. Tapi ternyata ada salah satu gangguan yang menurut aku sampai bikin aku hampir meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Capslock. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilapar rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisah ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah di sini. Dan kali ini kita udah berhasil nih buat menghadirkan, ya betul, Bang Rizky. Mungkin teman-teman udah nggak asing nih sama beliau ini. Dan Halo, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Bang Rizky nyempetin waktunya nih. Oke, langsung kita sapa Bang Rizky nih. Halo Bang Rizky. Halo Bang. Gimana kabarnya nih Bang? Sehat alhamdulillah. Sehat iya, ya. Macet doang tadi. Macet ya? Iya, Oke. Kita terima kasih yang Bang Rizky nyempetin waktunya Iya. nih. Jadi kita udah ngatur waktu lama dan alhamdulillah kira kita ketemu juga ya Bang ya. Alhamdulillah ya. Dan gimana kabarnya Bang? Kalau mistis-mistis Oke. masih diganggu sampai Masih sekarang, diganggu. masih ngikut segala macamnya sih. Gokil banget. Dan saya sempat lihat nih postingan Abang di TikTok yang tentang penampakan yang di bioskop itu tuh. Oke, Oke, bisa lihat gimana Bang videonya tuh Bang? ini sih kelihatan nggak sih Bang? Oh iya, dia kayak ngintip gitu ya. Iya, itu padahal lorong nggak ada siapa-siapa. Kosong tuh padahal. Iya. Gila sih. Oke, udah pada penasaran nih mungkin teman-teman di rumah nih Bang Rizky. Betul. Siap nih Bang, kita gaskan ya. Siap. Siap, tahan dulu ya Bang ya. Gak usah lama-lama lagi, cari posisi ban terbaik ya, siapin kopinya sama cemilannya. Langsung aja kita gibah misteri. Gimana nih Bang Rizky, kisah pengalamannya nih Bang? Jadi itu tuh sekitar bulan Februari tahun ini. Oh tahun ini? Iya, tahun ini. Masih baru-baru banget ya Bang ya. Iya, masih hangat nih. Iya, jadi ada film baru. Aku tuh emang lagi apa ya? Kalau nonton film tuh emang lagi suka sendirian gitu. Jadi nggak expect bakal ketemu yang begitu-gitu. Oke. Itu tuh film sekitar jam 8.45. Masih jam 8 tuh aku ngecek, wah kok sendirian kayak gitu. Kan kalau misalkan di aplikasi kan masih tahu ya yang nonton itu ada berapa, yang book berapa gitu ya. Terus aku mikir kayak jadi nggak nih, ya udahlah gas aja gitu. Aku sampai studio, ya kan suka ada iklan-iklannya gitu ya. Itu 10 menit tuh belum ada, bener-bener kosong. Nah pas udah 10 menitan ada bapak-bapak sama anak muda pacaran. Cuman duduknya jauh sama aku. Kalau aku kan di bagian kanan di row C, antara row C, si anak muda itu di kiri, di row B kalau nggak salah. Nah si bapak-bapak di kiri juga, tapi di row E, jadi agak bawah gitu. Aku pikir kayak nggak ada yang apalah, nggak bakal kenapa-napa lah. Masa sih nonton bioskop juga diganggu gitu kan, di kontrakan diganggu, nonton bioskop juga diganggu gitu. Akhirnya udah nih, film mulai. Film mulai, nggak ada yang aneh. Pas setengah film, itu tuh tiba-tiba ada yang ketawa. Tapi ketawanya kayak aneh, kayak
Aku pikir kan kayak orang yang pacaran itu ya yang ketawa. Nah, dia ketawa lagi. Tapi itu tuh di scene yang menurut aku nggak lucu. Lagi nggak lucu gitu. Iya, Dan ini tuh film nggak horor, bukan film horor. Film komedi gitu. Oke. Nah, aku akhirnya kan kayak kepo kan. Aku ngelihat ke belakang. Pas aku ngelihat ke belakang, itu di satu seat row, itu ada mbak-mbak. Aku bingung. Ini mbak-mbak datangnya dari mana? Kalau misalkan dia jalan kan, jadi kan itu kan pasti tengah ya. Iya. Aku tahu gitu dia lewat mana gitu. Ini tiba-tiba ada duduk di situ satu row sama aku. Aku coba lah, aku foto, nggak ada, Oh, di kamera nggak masuk? nggak ada. Jadi itu kemana? Nah aku coba foto lagi pakai night mode gitu biar mungkin lebih kelihatan lah. Itu di depanku ada kepala, yang tadi itu bangku nggak ada kepala, tiba-tiba ada kepala. Itu udah aku langsung kayak udah fokus nonton aja nonton. Ini posisi kepalanya di bangku depan atau belakang, Bang? Kalau misalkan aku di C itu berarti ada di D depan aku, jadi cuman beda 3 bangku, 1, 2, 3. Oke. Nah depannya. Jadi cuman kepala dari belakang gitu maksudnya? Iya. Itu jelas banget itu di fotonya. Gila ya. Terus ya udah fokus. Cuman ngerasa kayak kalau nonton tuh kayak diliatin. Itu dari awal nonton sampai akhir ngerasa kayak diliatin. Ya merinding nih. Akhirnya udah selesai, orang-orang udah keluar, aku belum keluar. Kayak katanya saya ada after credit ya, kayak pas terakhirannya lah, nunggu sampai terakhirannya. Kalau udah selesai itu biasanya ada yang bersih-bersih ya. Ini tuh sama sekali nggak ada. Jadi yang sebelum keluar tuh pintu udah dibuka, jadi kita kayak buka keluar sendiri gitu. Iya, biasa gitu kan. Nah ya udahlah keluar aja, udah malam banget lah, udah jam 12-an, sekitar jam 12-an. Berarti terakhir tuh ya? Iya, aku nontonnya juga yang midnight. Oke. Nonton yang midnight. Udah itu lorong keluar panjang banget, kayak sepi banget. Karena aku ngerasa kayak ada yang ngikutin apa gimana. Akhirnya aku iseng aja foto, tek sambil jalan tek foto gitu. Udah nggak ada apa-apa. Belum cek tuh fotonya kayak gimana, karena udah ngerasa diliatin, diikutin, bang, kayak merinding aja gitu, sekujur-kujur gitu. Terus ya udah aku balik, parkir di basement pun gak ada orang sama sekali, gelap. Aku siap-siap pakai helm, pakai jaket. Wah itu beda 100 meter. Itu sosok yang dari awal aku ngeliatin aku, dari awal nonton sampai akhir nongolin bentuknya. Bentuknya apa tuh? Itu kunti, tapi kuntinya tuh tinggi banget, sterek. Cuman berdiri aja ngeliatin gitu. Terus ya aku kayak Astagfirullahaladzim, ya Allah gitu. Terus ya udah akhirnya aku balik. Gila. Aku balik, udah aku pun naik motor keluar set. Pas udah di jalan kok ngerasa motor berat banget gitu, padahal udah ganti oli. Tapi kayak dinaikin cengtri. Iya, kayak berat gitu, kayak diteken. Digas tuh berat juga. Iya, berat banget. Minggir kayak awalnya aku cek dulu di spion. Terus aku kayak gini pakai HP gitu. Ada nggak? Pas aku pakai HP, itu lampu jalan 3 biji dek mati. Gak tahu itu kenapa. Mungkin kan ya emang listrik apa gimana gitu. Udah nih, aku balik kayak ya udah gimana kalau gue buatin ini aja nih, bikin video TikTok, gue share di TikTok, gue ceritain. Oke. Ya pas gue cek fotonya yang di lorong-lorong. Sebelumnya aku cek dulu di galeri foto yang tadi aku
tek asal gitu. Oh, yang di lorong itu ya? Iya. Pas aku cek, itu di setiap lorong nongol mbaknya. Oh, Iya. itu posisi dia kayak begini ya Bang ya di foto itu. Kayaknya kayak dia malu-malu gitu. Ya udah akhirnya aku lanjutin aja bikin videonya. Bikin video sampai pas bikin video itu kayak ada yang ngelemparin batu di kamar. Padahal kan aku posisinya ngontrak itu sendiri. Sampai sekarang pun tinggal sendiri. Sekarang tinggal di mana nih Bang? Jakarta Di mana? daerah Jakarta Selatan. Jakarta Daerah Selatan. situ, iya. Ya itu ada. Ya udahlah, aku lanjutin aja. Udah sampai sekarang. Tapi terakhir kali aku ketemu sama orang yang bisa, itu si mbak-mbak yang kun menjuntai tinggi itu masih ngikut sampai sekarang. Sampai sekarang? Sampai sekarang, gitu sih. Merinding ya? Aduh gila. Nah, kan Bang Rizky sekarang ngontrak di daerah Jakarta Selatan nih. Betul. Dan bilang sendiri. Mm-mm. Nah, selama ngekos di kontrakan yang di Jakarta Selatan ini, pernah dapat gangguan Bang? Mungkinkah sosok itu masih ngikut nih di kontrakan itu tuh? Sering banget sih. Sering banget. Tapi itu karena benang merahnya Oke. itu dari awal. Kalau abang tahu, aku pernah ngekos di Jogja 4 iya, di tahun Jogja itu. dan sempat rame. Nah itu ramenya gara-gara aku ngekos di situ. Jadi mungkin gara-gara aku ngekos di situ membuka sesuatu atau nempelin sesuatu yang sampai sekarang tuh buat aku disukain atau bikin hidup nggak tenang. Oke. Jadi kayak ada aja begitu sih. Kayak daya tarik gitu ya? Betul. Nah, terus selama ngontrak di kos-kosan yang baru nih Bang, di daerah Jaksel, itu gangguannya apa aja tuh Bang? Yang pernah dirasain Bang Rizky? Aku mungkin ceritain dulu ya Bang, gimana aku waktu itu ngekos di Jogja. Karena kan emang awal mulanya tuh dari situ. Oke. Nah, jadi awal mula itu aku ngekos di Jogja itu sekitar 4 tahun. Pertama aku nggak ngeh nih kosan tuh ada sesuatunya kayak gitu. Awalnya aku sama orang tua tuh tertarik sama yang depannya. Tapi kebetulan kosan yang depannya itu penuh. Akhirnya nanya ke kosan yang aku tempatin, yang dulu aku tempatin gitu. Ya udah akhirnya deal, tinggallah di situ. Awal ospek, hari pertama malah malam pertama ospek, itu kan nyokap udah balik. Jadi aku udah tinggal sendiri segala macam. Sebelumnya juga udah kenalan sama beberapa teman kos gitu. Nah, denah kosannya itu bentuknya O Bang. Oke. Jadi kalau misalkan dari kamarku bisa kelihatan depan kamar orang. Nah kebetulan aku lagi beberes lah, namanya kan kosan baru ya, kosan baru. Itu kok kosan yang depanku pintunya kebuka lebar, tapi gelap dalamnya gitu. Namanya baru kan kayak ya udahlah bodo amat gitu. Akhirnya aku lanjut beberes. Kok kelihatannya dalamnya ada orang, tapi gelap banget tuh. Masa sih orang gelap-gelapan gitu. Keluarlah aku ke balkonnya. Aku ke balkon, aku liatin. Makin aku liatin, itu dia makin ngeliatin bentuk aslinya. Jadi awalnya dari gelap dia ke depan ngasih unjuk. Bentuknya tuh kakek-kakek biasa, mulutnya setengah nganga, matanya agak kosong, matanya bener-bener kosong. Tapi yang aneh itu nggak ada alat vitalnya Bang, bener-bener lurus. Tapi kakek-kakek, badan kakek-kakek, kulit ya segala macem udah apa ya, kayak nyatu sama tengkorak kali ya, kurus banget gitu. Kayak keriput-keriput gitu Bang? Iya. Waduh, ini berarti kayak semacam sambutan kayak gitu. Tiba-tiba dia mundur masuk ke gelap, udah hilang gitu. Ibu kos ini ke atas naik gitu. Terus aku nanya, Bu, kamarnya si Ali ini lagi ada orang tuanya gimana gitu, aku nanya. Enggak kok Mas gitu, dia lagi sendiri, lagi keluar gitu. Loh kok itu pintunya ngeblang gitu, kebuka gitu. Terus ibu kayak, oh iya ya gitu. Akhirnya ditutup pintunya. Dari situ aku ngerasa kayak, tuh kosan ada yang aneh gitu. Akhirnya udah beberapa bulan, hampir setahun kemudian, itu tuh gangguan tuh cuman kayak barang gerak sendiri gitu. Kayak misalkan aku lagi
lagi di depan kaca gitu. Di depan kan misalkan ada skincare apa bedak gitu. Oke. Itu bener-bener di depan kayak deret, kayak gitu di depan Geser mata. gitu. Iya kayak gitu. Nah aku akhirnya cerita dong ke teman-teman kosan yang lain gitu. Ternyata yang digangguin ya bukan aku doang gitu. Teman-teman kosan yang lain juga digangguin. Jadi aku ngerasa kayak oh ya udah gitu, kita jadiin ini as a achievement aja gitu. Jadi kayak oh lu semalam diganggu apa gitu, kayak gitu-gitu aja gitu. Woi siapa tuh? Nah, waktu malam sekitar jam 12 itu pintu kamar depanku digoyang. Ada yang kayak dek 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 gitu. Awalnya aku kayak siapa nih gitu. Pas aku buka nggak ada siapa-siapa. Oh ya udah gitu. Akhirnya besok aku cerita ke teman-temanku, teman kuliah. Temanku nggak percaya. Ya udah gitu. Nah malamnya lagi habis pulang kerja kelompok, baru nyampe kosan jam 2 digoyang lagi di depan. Karena aku ngerasa kata teman-temanku itu nggak percaya atau gimana, aku buktiin. Aku pakai HP sambil begini. Saking gemeternya jadi aku megang dua tangan gitu. Woi siapa tuh? Aku tanya siapa tuh gitu. Aku videoin. Ini sambil goyang-goyang, aku buka. Nggak ada sama sekali, nggak ada siapa-siapa. Nah setelah itu kan yang pintu depan tuh aku kasih nih video ke temennya. Kayak mereka mulai percaya lah, udah mulai kayak wah itu kosan agak-agak gitu. Nah setelah beberapa kali udah nggak ada gangguan, sekitar 2 bulan kemudian itu pintu tuh gerak lagi. Tapi anehnya di bagian pintu kamar mandi dalam, yang dimana harusnya itu tuh di dalam nggak ada orang. Akhirnya aku coba lah, itu aku udah tidur terus kebangun gara-gara pintunya itu gerdek gitu. Iya. Itu jam berapa itu? Jam 2, jam 3-an. Ya udahlah, udah sambil ngantuk, sambil nyawa masih belum kekumpul, aku videoin. Pas aku buka, udah aku set, nggak ada sama sekali gitu. Gila. Dan baru yang aku bilang bener-bener diteror itu waktu pandemi. Jadi waktu pandemi itu kan emang beberapa tuh banyak yang pulang ya, teman-teman kosanku juga pulang. Jadi bagian atas, aku kan kosnya di lantai atas. Di lantai atas udah nggak ada orang, di bawah pun nggak ada orang, ada yang jaga doang. Jadi bener-bener sendiri itu. Aku mikir kayak kalau aku tinggal di sini apa diganggu makin parah apa gimana gitu kan. Gila, kayak rasa uji nyali ya sendiri. Iya bener. Gila. Terus ya udahlah diinihin aja, dilanjutin aja. Toh mau cari kosan lain juga bentar lagi sidang, tanggung gitu. Ya udah aku lanjutin. Beberapa waktu kemudian setelah pandemi. Akhirnya aku hari pertama ngekos lagi, emang bener-bener sepi. Nggak nunggu sehari 2 hari, langsung gangguan bang. Aku baca Yasinin, biar kan udah lama banget tuh nggak ditinggal kosan. Itu langsung dibanting, tempat jemuran anduk kayak gitu. Dibanting gimana? Jebret? Jedor gitu. Padahal nggak ada angin segala macem gitu. Terus kadang lampu mati sendiri gitu, kayak gitu-gitu. Itu minggu-minggu pertama. Kayak di sebelahku ini kan ada kamar kosong. Jadi aku tuh iseng kayak, kan kalau kita remote TV rusak kan suka didek-dekin gitu ya. Dia suka digituin. Aku nyoba tuh ke tembok, dek gitu. Ada yang balik ini. Mukul balik. Iya. Kayak gitu. Terus beberapa bulan yang paling parah itu aku lagi main game biasa. Tengah malam lah, itu sekitar tengah malam sambil callan sama temen gitu. Main Among Us lah waktu itu lagi seru-serunya. Kok kayak ada yang ngeliatin gitu. Pas aku ngeliat ke depan kan posisi ini jendela ya.
Pas aku lihat di jendela, di seberang sana, seberang kosanku dari kamar yang sebelah, itu aku diliatin pocong bang. Nggak satu, nggak dua, tapi 3 berjejer. Aku udah sambil call temen kayak, anjir gue diliatin pocong, ini gimana, kita main Among Us udah kan apa gimana gitu. Terus kayak mau gua videoin tapi masih call nggak bisa gitu. Terus ya udahlah, aku kayak kalau pocong tuh emang udah nggak bisa banget, aku udah nyerah banget. Akhirnya aku ngambil jaket, ngambil kunci motor, aku pelan-pelan turun ke bawah. Aku nyoba keluarin motor di bawah di garasi, ngeliat ke atas masih ada. Iya, sampai aku dorong motor keluar, nongol masih ada. Masih di atas juga? Masih ada, masih di atas. Akhirnya aku dorong, sampai aku nyetir motor segala macem. Itu di lampu merah aku nangis tuh. Karena emang kacau sih. Gila. Iya. Terus aku lanjut aja bang, nginep di rumah teman itu sekitar seminggu. Iya bener, seminggu aku nginep di rumah teman. Udah aku nggak mau balik lagi tuh ke... Sampai ngungsi seminggu? Iya, nggak mau balik lagi ke kosan, ya emang ya gimana gitu kan. Akhirnya kayak temen tuh yakinin buat sayang anjir gitu. Ya udah akhirnya aku tinggal lagi lah di situ. Itu posisi kos-kosan masih sepi tuh? Masih pada pulang tuh penghuni? Iya, belum ada yang balik gitu. Terus ya udah aku tinggalin di situ seminggu 2 minggu. Ya ada aja gangguan, ada suara yang menurut aku aneh, kayak dibilang alarm bukan, tapi kayak lonceng stasiun. Itu keluar dari kamar paling pojok, dimana kamar itu kosong. Jam berapa itu? Berapa ya? Masih jam 11.10-an sih. Aku mikir kan kayak, wah anjir itu siapa? Kalau alarm harusnya kan dari malam-malam sebelumnya ada dong. Repeat, nggak mungkin alarm cuman di malam itu doang gitu. Terus pas aku storyin, mau aku upload di story, itu di depanku itu kayak sosok jubah. Terbang muterin kosan. Wah, aku langsung cengang, ini mampus, ini gua upload story-nya apa enggak? Gua upload story-nya apa? Mau gua videoin tapi gua udah lagi upload story ya. Yes, pas aku buka kamera, udah nggak ada, hilang. Penampakan tuh nggak itu doang, banyak banget. Kayak waktu siang-siang itu kan kalau kita lihat ada pesawat gitu kan kayak iseng aja videoin segala macam. Iya, pas aku videoin ketangkep juga ada kepala. Ada nanti videonya. Kepala apa nih maksudnya bang? Kepala doang. Tapi di situ nggak ada orang. Posisi kepalanya ada di mana? Di seberang kosan. Jadi kamarku seberangnya kan bentuknya O ya. Nah seberangnya di situ. Aku juga pernah lagi ngobrol sama anaknya ibu kos di dapur di bawah. Pas balik-balik itu ada kayak sosok nenek-nenek senyumnya tajam banget, bener-bener ngeri banget, pakai baju kebaya warna merah. Itu dia nongol senyum, tapi dari apa bang? Dari dalam kamarku. Iya. Dari dalam kamarku. Jadi aku lagi dari dapur mau masuk ke kamar, pas udah di pertengahan jalan ngelihat itu dia nongol di pintu kamarku yang nggak ketutup rapat. Akhirnya aku muter balik, aku balik ke dapur. Itu aku di dapur dari jam 2 sampai subuh. Aku di dapur. Wah, nggak keluar. Iya. Aku nggak balik ke kamar gitu. Dan udah beberapa penampakan, banyak banget. Dan ujungnya adalah sebelum aku berpisah dengan kosan itu, kebetulan itu udah ada, alhamdulillah udah ada satu teman kosan udah datang. Nah, aku kan emang kalau siang kayak mau makan siang apa nih gitu, nanya ke teman kosan gitu. Pas aku mau ke kamar dia, itu banyak banget rambut bang. Kok makin banyak? Gila. Ini rambut siapa? Dimana itu kan kosan cowok ya. Dan rambutnya itu panjang-panjang dibundel-bundel. Itu di setiap balkon muterin.
Aku videoin gitu. Bener-bener banyak banget gitu. Dan anehnya adalah pas dicek di CCTV, itu kayak muncul aja Apa? rambutnya. Oh, tiba-tiba ada gitu. Kita mikir kayak, apakah itu burung yang bawa atau apa? Tapi nggak mungkin burung secepat itu bisa tiba-tiba ada rambut di situ. Kayak nggak make sense aja gitu. Udah, aku selesai ngekos di Jogja, aku balik ke Jakarta. Oke. Kerja gitu. 2000 berapa balik ke Jakarta? 2021. Jadi kan dari 2017 aku terus 2021 ngekos di Jogja, terus 2021 aku pindah lah ke Jakarta, udah lulus, udah segala macam, udahlah aman, kayak ya udahlah alhamdulillah udah nggak ngekos gitu. Tinggal lah sama kakakku gitu. Terus aku mikir kayak aku bikin tweet kali ya gitu, bikin tweet di Twitter waktu itu. Pas aku bikin tweet di Twitter itu nggak ada yang aneh sama sekali, bener-bener kayak sebelumnya waktu aku tinggal sama kakakku nggak ada yang aneh sama sekali, nggak ada teror, nggak ada apa segala macam. Udah bikin tweet di Twitter, semalam aku langsung demam. Wah itu nggak masuk akal gitu. Itu demamnya tiba-tiba demam atau Tiba-tiba ada prosesnya? banget, tiba-tiba banget. Terus lagi ngobrol sama kakakku kayak, ini nggak make sense gitu. Kakakku tiba-tiba teriak. Dia ngelihat di jendela ada putih-putih terbang. Itu tweet Twitter cuman ada aktif sekitar semingguan. Langsung aku deaktif akun. Ya menurut aku mungkin terornya hilang kali ya gitu. Soalnya kalau misalkan aku yang diteror nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kakakku juga ikut diteror kan kasihan ya. Iya kayak gitu. Terus udah nih, aku deaktif akun. Nah, kebetulan aku pergi, kakakku pergi. Jadi di rumah tuh bener-bener nggak ada siapa-siapa. Balik-balik, itu rumah udah berantakan bang. Berantakan kayak sofa yang bener-bener berat, itu ngalangin pintu. Jadi kalau kita buka pintu, itu harus dorong sofa kan aneh ya. Terus kayak baju-baju di laundryan pada keluar semua, toples-toples jatuh gitu. Itu belum pelihara kucing, jadi bener-bener gak ada apa-apa gitu. Kita panik, kita kaburlah ke satpam nanya, takutnya ada maling apa gimana kan. Pas nanya ke satpam, alhamdulillahnya tuh satpam tuh orang yang bisa. Kakakku ditinggal, aku sama si satpam itu sama Pak RT gitu. Ke rumah, balik ke rumah. Itu si satpamnya komunikasi segala macem lah gitu. Aneh ya pas komunikasi itu, kalau misalkan abang tahu anjing ngegonggong barengan, itu kan suka ya. Iya. Tapi ini aneh ya, kucing ngegonggong barengan, bener-bener kenceng banget gitu. Kayak gitu. Terus udahlah selesai ya. Terus kata si satpamnya itu ngomong kalau ini ada bukan dari sini gitu, makhluk dari luar gitu, bukan daerah sini gitu. Oh, bukan asli Iya, penghuni jadi aku tempat pikir itu. kayak, wah berarti nggak suka dong aku bikin Twitter gitu. Terus udahlah bikin pengajian segala macam. Sempet nyoba kayak setel murotal semalaman. Tapi ternyata ada yang ikut ngaji. Iya, ada yang ikut ngaji. Suaranya atau ada orang yang ngaji? Suaranya. Jadi kayak ada suara murotal kan, setel pakai speaker. Di belakangnya ada yang ikutin. Suara kayak suara parau gitu, suara nenek-nenek gitu. Terus udahlah aku akhirnya kakakku pelihara kucing segala macam, udah sampai segala macam kayak teror nggak ada, paling beberapa kayak ada suara ketawa kayak gitu-gitu ya, udahlah biasa gitu. Akhirnya aku tinggal sendiri. Sampai sekarang nih. Sampai sekarang nih. Aku di kosan, di kontrakan yang sekarang aku tinggalin, gitu. Karena kan kakakku udah married, jadi nggak mungkin dong aku tinggal sama dia lagi. Akhirnya aku tinggal sendiri. Aku pikir nggak bakal ada apa-apa, toh sebelumnya juga udah berdamai lah, udah nggak ada apa-apa gitu. Seminggu pertama nggak ada apa-apa. Tapi kok makin kesini kayak ada bau-bau tembakau kayak gitu. Tiba-tiba ada yang lempar-lempar kerikil kayak gitu. Itu bau tembakau maksudnya aroma tembakau? Iya, bau aroma rokok. Padahal aku nggak ngerokok. Sampingku juga nggak ada yang ngerokok kayak gitu. Terus ya udahlah, jangan diambil pusing gitu.
awal banget aku diliatin di kontrakan itu, tengah malam aku kebelet pipis, bener-bener kebelet pipis. Itu udah ada sosok hitam, bener-bener kulitnya hitam banget bang. Yang kelihatan cuman giginya doang. Aduh, ada di mana tuh? Itu ada di pintu luar dan dia tuh posisi kayak gini nyengir ya. Wah, aku langsung kayak aku nggak jadi pipis. Aku balik ke kamar, ngelihat ada gelas. Aku pipis di gelas. Di gelas? Iya, aku pipis di gelas. Udah. Gila sih, merinding gua. Dan yang paling parah adalah, jadi aku tuh sekitar jam 8-an, habis balik kerja. Habis balik kerja, aku mandi segala macam, aku jemur anduk di depan. Aku jemur anduk, kan posisinya itu kontrakanku itu apa ya namanya, mezamin ya. Mezamin, jadi ada lantai atas ya gitu. Lantai atas itu kebetulan gak diisi apa-apa, cuman barang-barang doang gitu. Aku lagi jalan mau ke arah kamar, kok ada rambut. Astagfirullahaladzim, ya Allah, itu apaan? Enggak ada, ya Allah, enggak ada apa-apa anjir. Aku sambil megang HP, aku giniin, aku videoin kan, aku videoin. Astagfirullah. Itu rambut langsung hilang, astagfirullah gitu. Wah, aku kejar itu sampai ke atas, aku videoin segala ruangannya, nggak ada, itu hilang. Kayak gitu. Aku akhirnya pasang CCTV. Aku pasang CCTV juga ada beberapa benda gerak. Yang paling aneh mungkin, nggak tahu itu di depan kamera apa, ada kayak putih-putih. Itu bener-bener di depan kameranya. Kalau misalkan gangguan-gangguan kayak gitu, aku mikir kayak ya udahlah, bodo amat gitu ya. Kayak nggak bakal mengancam nyawa kok gitu. Tapi ternyata ada salah satu gangguan yang menurut aku sampai bikin aku hampir meninggal. Gitu. Apa tuh? Jadi aku tuh nganterin temen ke daerah Gunung Putri. Daerah Bogor ya? Bogor, iya. Itu kan emang jalannya bener-bener serem ya bang ya. Truk sana sini. Udah nih, aku drop temenku gitu. Aku balik, pas di kompleknya itu, aku setel lagu dulu kan. Aku bikin playlist dulu. Kok kayak ada yang ngetawain gitu. Kayak ada yang ngetawain. Nah, aku lihat nggak ada apa-apa lah gitu. Aku lurus lagi, itu tuh kayak apa ya? Di setiap genteng komplek, itu ada orang berdiri. Makin aku maju keluar ke arah pos satpam, itu makin banyak. Oh, di atas genteng itu? Iya, makin banyak. Udah lurus. Pas udah sekitar berapa ya? 3 kilometeran. 3 kilometer. Aku ngelihat ke spion. Itu ada kuntilanak. Aku ngegendong ya jatuhnya ya, ngegendong kuntilanak, tapi kembar. Gak tau kenapa setangku tiba-tiba oleng. Wah, itu di jalan rame, tiba-tiba inian truk dari depan. Aduh. Wah, itu abang Gojek di sana bukannya nolongin malah teriak, "Awas bang, awas" gitu. Gue udah panik kayak, oh gitu, udah teriak udah sampai begini. Wah, itu. Kalau misalkan ketabrak nggak bakal di sini sih. Iya, gila ya seremnya. Terus akhirnya, alhamdulillahnya, itu truk ngerem. Oh, Ngerem. Itu jam berapa itu? 11-an, sekitar jam 12-11-an, iya. Udah, wah itu udah deg-degan banget. Kayak, itu bener-bener oleng kayak, gimana ya, nggak gini terus diginiin tuh udah nggak bisa. Makanya jatuh gitu. Udahlah, aku lanjut. Udah, sampai kontrakan alhamdulillah ya nggak ada apa-apa kayak gitu. Nah, kalau gangguan kayak gitu-gitu, penampakan emang beberapa juga. Tapi yang aneh juga sempat membekas, kayak bener-bener di tembok itu tuh ada tembok kamar mandi di atas. Itu ada kayak cap kaki, kayak gitu. Tapi cap kakinya gede banget. Aku pikir kan mungkin kuli ya, tapi itu tuh cap kaki ada di pertengahan aku ngontrak, kayak gitu.
Cap kaki itu kayak ceplakan gitu bang? Iya, bentukannya coklat. Aku fotoin juga dan sampai sekarang itu masih ada di situ. Jadi kalau ada temen nanyain ya aku kasih tahu tuh gitu. Semacam apa ya? Jadi kayak destinasi kalau orang ke kontrakanku. Jadi ada lihat-lihatan gitu ya? Kayak gitu. Kalau ceritain beberapa gangguan di kontrakan itu tuh banyak banget. Salah satunya adalah aku kan lagi ngejemur malam-malam, kayak harusnya ngejemur tuh ya siang-siang gitu. Aku ngejemur malam-malam. Aku ngejemur, nyuci. Kok kayak ada yang nangis gitu. Karena aku ngerasa kayak udah diganggu lah beberapa kali. Aku berpikir realistis, mungkin tetangga gitu kan. Pas aku balik jemur, aku lihat itu di atas jatuhnya tembok apa atap ya, itu lagi duduk bang, cewek pakai kebaya, tapi mukanya tuh kayak giniin. Aku pikir udahlah lanjut aja, nggak bakal ganggu kok, cuma nongolin dong. Itu di depan kontrakan. Ya udah, aku selesai jemurnya, aku tutup. Itu balik lagi jemurannya digeret, kayak ada yang ngegeret gitu. Jadi mereka sampai bisa gerakin benda segala macem kayak gitu. Kalau lantai atasku itu kan emang kosong ya, jadi emang ngerasa kosong banget, tapi aku tuh ngerasa kayak tinggal sama orang. Ini kosongnya kosong gimana nih maksudnya? Tidak ada yang nempatin, cuman barang doang. Jadi kan ini kamarku, atas tuh udah ruangan. Harus ya kalau misalkan ada gedebak-gedebuk, harusnya kan atap ya. Kalau misalkan mikirnya kucing apa segala macam, tapi kan ini langsung kamar gitu, langsung ruangan. Berarti harusnya ada sesuatu kan. Dan itu tuh beberapa kali kayak gedebak-gedebuk, kayak deg-deg gitu. Terus kalau ada suara cakar segala macam kayak gitu. Tadi ada suara cakar. Tuh kan anjing, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Akhirnya aku nyoba dong naik ke atas kan. Aku nyoba naik ke atas, kayak kepo juga nih, jarang banget kan naik ke atas. Itu tuh di tembok juga beberapa ada bekas cakaran juga bang. Kayak gitu. Nggak gangguan itu aja bang. Karena aku udah mulai risih nih, aku pengen kayak eksperimen lah, nyoba gitu. Jadi di luar negeri itu ada namanya Dear David. Dia kayak semacam naro HP-nya di pojok ruangan buat motoin seruangan-ruangannya dia. Kayak gitu kan. Akhirnya aku nyoba nih metode dia apa bener. Aku coba pakai Tapco, pakai aplikasi yang dia tuh bisa moto sekitar 30 menit sekali. Aku taro di kamar, ngadepin ke aku tidur gitu, ke bagian rak baju ke situ, yang menurut aku di situ tuh selalu ada, karena beberapa kali aku juga suka ngelihat di pojokan sosok-sosoknya kayak gitu. Aku taro tapnya. Itu semalaman moto setengah jam sekali gitu. Selama 4 hari. Hari pertama aku cek, itu foto banyak banget. Aku detailin, makin lihat-lihat nggak ada apa-apa. Hari kedua itu juga aku udah pikir kayak, apakah ada nih? Kalau nggak ada ya berarti emang nggak ada hantu gitu. Aku cek lagi, nggak ada. Hari ketiga malam tuh aku ngerasa kayak diliatin, bener-bener diliatin, kayak apa ya, kayak lu tidur terus diliatin orang tuh, bener-bener kayak orangnya tuh kayak marah ke lu gitu. Pasti kan ada kan feeling kayak gitu kan. Iya. Ya aku setup tuh si tabku, aku taruh gitu. Wah pas aku cek itu ada bayangan gede banget bang. Di mana posisinya? Di ini rak baju. Wah itu bayangannya tuh kayak lagi ngarah ke aku tidur. Gitu, ada dokumentasinya. Iya. Aku pikir kayak, apa aku udahan aja nih, aku setup kameranya. Aku lanjut malam keempat.
Ya udah aku tidur segala macam, aku tidur. Pas aku cek paginya, itu sosoknya beda lagi bang. Beda lagi. Iya, tebak apa? Apa? Pocong. Itu jelas banget ada dokumentasinya di bawah rak baju. Aduh. Tapi yang kelihatan cuman bagian bawahnya, singset. Bagian atasnya nggak ada. Oh, maksudnya segini atau gimana? Kayak dari pinggang ke bawah. Wah, itu aku kayak berarti selama ini aku tidur diliatin mereka kayak gitu, dan sampai kerekam kamera kan berarti energi gede banget ya. Iya, iya. Eksperimen nggak itu doang. Beberapa kali juga aku taruh nih CCTV, tapi di ruang depan. Itu di jendela kadang ada putih-putih lewat, kadang tas atau botol gerak sendiri, itu ketangkep di kamera. Dan menurut aku ini juga agak aneh ya. Jadi kalau abang tahu film Paranormal Activity, Oke, nggak tahu. oh iya itu, itu dia ada scene di mana dia tuh naruh bedak di lantai, gitu. Jadi kalau misalkan ada yang jalan, itu ketahuan jejaknya. Oh iya, iya. Iya, aku kayak apakah nyoba juga nih, gitu. Akhirnya aku coba lah, aku bikin plastik gitu, aku taruh plastik di situ biar kalau berantakin dan bersihinnya gampang gitu. Tapi aku beda ya, aku pakai bedak gitu. Aku pakai tepung, sorry. Aku pakai tepung, udah kayak gitu. Aku sorot kamera CCTV. Aku tinggal lalu lalang activity berapa kali. 3 harian nggak ada apa-apa. Di suatu malam itu tiba-tiba ada yang lewat, tek jejak. Wah, dan lucunya adalah itu sampai ke pintu, sampai ke atas pintu jejaknya. Anjir, ternyata ada, tapi kecil banget loh. Gue kira nggak bakal ada yang lewat, kayak cuman iseng aja gitu, kayak di Paranormal Activity tuh ya. Taunya ada, ngeri banget ya. Tuh kecil-kecil gitu jejaknya. Tuh. Setelah aku ukur bekasnya, aku kan panik juga ya. Soalnya beberapa kali emang ngerasa ada yang lalu lalang. Cuman aku nggak tahu nih bentuknya apaan gitu. Pas aku ukur itu kecil banget bang. Kayak kaki bayi. Oke. Ada segini bang? Lebih kecil lagi? Kecil lagi segini. Oh segini? Iya. Wah itu aku ya udahlah gitu. Beberapa lama kemudian aku diliatin tuh bentuknya si bayi itu kayak gimana. 4 bulanan kemudian. Oke. Bulan. Gimana tuh awalnya tuh? Iya, jadi aku biasa aja main HP di kontrakan segala macem, main HP. Kok aku ngeliat kan di atas itu ada jendela ya. Jendela. Kok ngeliatnya kayak ada muka full. Jendelaku kan agak gede ya. Oke. Kok itu kayak bukan muka nongol, tapi mukanya full kayak gitu. Makin aku liatin kok makin jelas gitu. Akhirnya udahlah aku balik main HP lagi kayak gitu. Pas aku mau ke kamar, itu udah bener-bener ngalangin aku ke kamar. Jadi itu bentuknya kayak badannya tuh kayak anak kecil, tapi mukanya tuh gede banget. Segini. Aduh, gede. Wah, iya, tapi mukanya tuh kayak muka orang tua, tapi badannya kayak anak kecil. Wah, itu pas aku mau ke kamar, tahu nggak bang, apa yang terjadi? Dia nggak ngomong apa, mukanya muter 180 derajat. Wih, berarti kayak begini gitu? Enggak, dari atas ke bawah. Mulutnya yang tadinya di sini, tiba-tiba, Gila. mata aku tiba-tiba perih deh. Iya. Emang auranya lagi kurang bagus nih hari ini Bang Rizky. Terus, Gila, mencekam banget. karena aku mikir kayak gitu-gitu kan emang bisa ditembus gitu ya. Ya udah aku tembus masuk kamar. Nah, ngomongin jendela yang atas, itu beberapa kali juga aku pernah kan aku tuh iseng suka bikin video kayak masak di dapur segala macam kayak gitu-gitu. Aku iseng, aku taruh sorot ke aku masak, terus atasnya emang kesorot tuh jendela kayak gitu. Itu jendela dari kayu gede ya, jadi kalau misalkan gerak sendiri itu nggak mungkin.
Nah itu kan ngomongin jendela yang di dalam kamar. Jendela dari luar yang nyorot CCTV yang beberapa kali juga. Beberapa kali dilihatin CCTV kayak putih-putih kayak gitu. Jam 8-an lah, jam 8-an. Lagi di sofa, lagi main HP. Biasa aja lagi main HP. Itu tiba-tiba bang, sosok kayak omah-omah. Tapi pakai mukena tapi singset banget. Kayak ketat banget mukenanya. Oke. Nongol, nih aku samping. Tiba-tiba dari jendela, zet. Cakep. Nyengir ke aku. Ya. Udah ngelotot terus. Pergilah aku ke kamar sambil ngeliatin. Dia sambil ngeliatin aku kayak. Wah. Gitu. Itu si omah itu enggak pertama kalinya aku ketemu. Pertama kalinya waktu aku ngisi token. Oke. Ya, jadi aku ngisi token malam-malam. Emang tempat token itu bukan di depan kontrakan, jadi agak jalan sekitar 5 meter lah ke depan. Itu ada kayak ibu-ibu bingung gitu, kayak ya udahlah gitu biasa. Aku ngisi token segala macem. Itu ibu-ibu di depanku gitu. Aku pikir kan tetangga ya segala macem. Kebetulan kamar kontrakannya itu masih kosong. Gitu. Pas aku ngisi token kan posisinya HP ngelihat ke sini. Pas aku ngelihat ke sini itu terbang. Apa? Si omahnya terbang. Oh. Iya. Jadi aku langsung gini astagfirullahaladzim. Soalnya aku mikir kalau misalkan aku ke depan gitu, aku ngeliatin dia. Takutnya mukanya kan nggak enakin ya. Iya, jadi udah aku merem. Udah hilang. Oh ya, serem amat ya. Iya. Dan gak itu juga, kayaknya di atas itu didominasi sama kalau aku sih manggilnya Om Wowo. Om Wowo tuh, genderuwo. Iya, genderuwo. Oke. Sebelumnya aku ngerasa yang suka ngeliatin aku itu, yang suka rep-repan di pojokan kamar atau yang bayangan gede, itu dia gitu. Tapi ternyata 2 minggu yang lalu aku tiba-tiba diintipin bang, diliatin sama dia. Saya masih Wowo ini. Dari jam berapa ya? Jam 8-an dari kamar aku ke kulkas ngambil makan snack gitu. Pas aku mau balik ke kamar, itu dia di bagian atas ruanganku. Itu udah jongkok, dia udah jongkok ngeliatin aku, ngelototin dengan matanya yang merah. Tapi bedanya adalah bentukannya nggak kayak Wowo pada umumnya, genderuwo pada umumnya. Buluan, kayak monyet, kurus. Iya, kayak gitu. Jadi kayak jenglot. Oh, kayak jenglot. Iya. Dia nggak senyum, mukanya marah banget. Nah, untuk naik ke atas itu kan ada tangga besi ya. Itu ada di CCTV. Tiba-tiba dia tangannya inihin tangga besinya. Deng gitu. Wah, kenceng. Karena aku nggak bawa HP, aku ambil HP. Aku kayak, ini tadi ada dia nih, kayak gitu. Aku samperin ke atas, kayak gitu. Anjir, ini tadi dia jongkok di sini, ngeliatin gue. Tapi sekarang udah gak ada. Coba kita ke atas ya. Sumpah. Tuh, anjir berantakan banget lagi. Dia di sini. Aku samperin ke atas, aku cek sekitar segala macem, aku rekam sekitar segala macem, nggak ada apa-apa gitu. Nah, pas aku cek videonya, antara mau naik ke atas, naik dari ke bawah ke atas, itu kan ada sela-sela ventilasi, ya sela-sela ventilasi gitu. Udara gitu. Ya pokoknya area sempit lah antara kamarku sama ke atas gitu. Plafon, ya sorry. Oke. Nah ada bagian gelapnya lah, bagian gelapnya. Aku cek di situ ada muka. Muka apa? Muka putih, matanya gede hitam. Kalau kelihatan sih kayak kucing, tapi ada rambutnya panjang. Itu ketangkep, aku videoin. Ketangkep? Nanti bisa dilihat videonya. Oh, gila ya. Kayak gitu. Itu sekitar 2 minggu yang lalu.
Wah, 2 minggu dari sini? 2 minggu dari sekarang. Wah, gila. Gitu. Terus setelah ngambil gambar itu Bang Rizky kemana? Langsung naik ke atas atau? Udah aku balik lagi ke kamar. Oke. Gitu. Tapi kalau misalkan aku ngerasa kalau misalkan aku tutup pintu kamar, itu tuh nggak pernah ada yang masuk apa segala macem gitu. Beberapa kali ada yang nongol, senyum aja lewat, udah hilang kayak gitu. Nah aku bingung kan, kayak masa sih diteror sebegininya gitu. Waktu aku pertama kali buat treat kontrakan ini, akhirnya kan aku diruqyah. Oh, gitu. sempat diruqyah. Iya, aku kebetulan udah diruqyah 3 kali. Ketemu yang orang pinter pun udah 2 kali gitu. Emang nggak bisa disembuhin gitu. Sebenarnya ada satu orang yang ngomong gitu, benang merahnya itu dari kosan gitu. Awalnya aku nggak percaya kan, karena yang ngomong itu satu orang gitu. Ini kosan dari mana nih? Kosan yang Jogja. Oh, Jogja. Iya. Aku pikir kayak ya itu kan teror-teror biasa di kosan Jogja gitu. Terus makin aku nanya ke orang-orang lagi, kok 3 orang 4 orang jawabannya sama. Dengan jawaban yang sama kalau katanya itu si kosan Jogja itu ternyata semacam portal. Portal antara dunia kita ke dunia sana gitu. Nah, karena aku itu lama waktu pandemi sendirian di situ, jadi semacam energi mereka, frekuensi sama aku. Jadi sampai sekarang pun aku satu frekuensi sama mereka gitu. Dan karena itu juga beberapa, ini sih percaya nggak percaya ya, portalnya itu beberapa ada yang nempel di aku gitu. Makanya sampai sekarang pun digangguin. Maksudnya portalnya nempel di badan Bang Rizky? Iya, katanya beberapa energi. Aku juga awalnya kan nggak percaya, masa sih gitu. Tapi kok orang yang nggak saling kenal ngomongnya sama gitu. Jawabannya sama. Iya, jadi ya udahlah gitu. Dan dengan nyembuhinnya ya bingung juga, ada beberapa cara tapi caranya ribet. Ada yang ngomong nikah aja gitu, ada yang tinggal sama temen gitu. Tapi masalahnya temenku mana mau nginep di situ gitu setelah apa yang aku alamin gitu. Kayak gitu sih. Jadi sampai sekarang emang beberapa kali diteror gitu. Cuman aku ngerasa kayak ya udahlah, bodo amat gitu. Duniaku duniaku, duniamu duniamu gitu, tidak berdampingan gitu. Tapi aku juga ya udah hidup berdampingan aja, dibiasain aja gitu. Jadi gitu sih. Gila ya. Tapi kalau gangguannya sampai saya anggap sih ekstrim itu Bang ya. Iya sih. Maksudnya berkelanjutan ya, bertahun-tahun gitu kan, sampai dari Bang Rizky dari Jogja ke Jakarta Selatan pun masih tetap gitu kan. 4 tahun, 3 tahun berarti sekarang 7 tahun. 7 tahun. Iya, 7 tahun jatuhnya. Kalau mobil udah lunas tuh. Udah harus ya. KPR juga belum sih. KPR mah belum. KPR 17 tahun lagi, 7 tahun lagi. Terus setelah Bang Rizky pindah ke Jakarta nih ya, balik ke tempat semula gitu kan. Pernah mampir lagi Bang ke kos-kosan yang di Jogja itu? Kebetulan enggak sih. Sebenarnya aku juga mau minta maaf juga buat ibu kos atau yang punya kos. Mungkin dengan ini aku ceritain. Cuman sampai sekarang alhamdulillah aku menjaga baik nama kosan. Aku tidak share alamatnya di mana, nama tempatnya di mana. Ya ke sosial media gitu. Aku cuman share pengalaman aku ngekos di sana gitu. Alhamdulillahnya tuh kenapa aku nggak pindah kosannya juga, kan kosannya bersih gitu. Untuk kosan pria bersih, bagus gitu. Ibu kosnya, iya, ibu kosnya juga baik, teman-teman kosannya juga baik gitu. Jadi yang bikin betah kenapa nggak pindah walaupun udah beberapa kali diganggu di kosan. Ya itu sih Bang. Ya namanya mungkin kejadian horor atau tempat penghuni-penghuni pasti ada lah Bang. Ada, ya nggak bisa dihindari sih. Iya kayak gitu. Dan kita syuting aja ini banyak banget gangguannya. Iya sih. Terus tadi ada suara-suara aneh gitu Bang, dan gemeter Bang badan saya Bang. Iya sih. Why? Iya. Padahal AC ini tapi ngerasa kayak panas banget ya. Panas banget. Iya. Wah gila ya. Nah terus pas setelah Bang Rizky gangguan banyak di tempat kosan itu, pernah gak sih Bang sedikit pernah kepikiran kayak gue pindah aja deh, gue pindah aja deh, atau gimana gitu?
sempet pengen pindah. Cuman kalau misalkan pindah tuh aku ngerasa kayak udah nyerah duluan gitu loh. Dan kalau pindah pun aku nggak tahu nih apakah masih diganggu apa enggak. Karena sebelum-belumnya pun aku pindah kan masih diganggu ya. Jadi besar kemungkinan kalau pindah ya pasti diganggu juga. Dan penduduknya kan belum tahu nih kayak gimana gitu. Jadi kan kayak ya udahlah cari aman di sini dulu. Toh aku juga dikontrakan kan cuman makan, tidur segala macem, ada aktivitas kerja segala macem gitu. Jadi ya udahlah nggak apa-apa gitu sih. Tapi selama Bang Rizky kayak dapat gangguan atau sering ngelihat ditampakin lah sosok gitu ya. Pernah nih Bang interaksi sama dia, entah dalam mimpi, entah secara langsung gitu. Interaksi pernah ada yang ngajak ngobrol gitu. Ajakin ngobrol. Ada. Kalau misalkan mimpi beberapa kali itu aku diliatinnya bentuk dari kosan yang di Jogja yang dulu. Kadang beberapa kali juga aku masih ngekos di situ, tapi bangunannya udah runtuh kayak gitu-gitu sih. Oh, dalam mimpi kayak gitu. Kayak digambarin gitu. Iya. Oke. Dan yang diliatin mimpinya itu bukan aku doang, beberapa teman kos juga. Kayak gitu yang pernah ngekos di situ. Kayak gitu. Tapi kalau teman-teman yang lain Bang, yang di Jogja pernah Bang dapat gangguan juga dari penghuni-penghuni situ? Tapi nggak separah aku karena waktu pandemi kan aku sendiri. Oke. Kalau mereka kan ya rame lah gitu, kayak gitu. Jadi kayak malam misalkan temanku diliatin apa, langsung siangnya laporan kayak anjir gue semalam diliatin ini gitu. Tapi yang paling sering itu ngeliat si A. Tapi ternyata bukan A gitu. Oh, kayak dikembarin gitu? Iya, kayak ngelihat aku lagi di dapur. Padahal mah aku di kamar, kayak gitu. Itu sering banget. Sering ya? Kayak gitu. Gokil ya. Itu ya kayak kadang kalau yang dikembarin kayak gitu itu serem banget asli Bang. Iya. Apalagi kalau ketika kan banyak ya cerita-cerita. Bahkan ini Bang, masih saudara kandung gitu. Saudara kandung, masih saudara gitu kan, bukan kandung. Maksudnya kayak kalau kata orang Jakarta encang-encing gitu kan. Iya, encang-encing gitu kan. Nah, pernah Bang dulu kata dia zaman masih muda. Jadi zaman dia kerja pulang malam jam 10. Nah, pas jam 7 itu suaminya pulang gitu kan. Datang, emang tuh waktu itu posisi pintu lagi nggak tutup. Dia datang ke belakang, kata encing saya itu yang cewek, udah pulang nggak bilang-bilang. Nah, pas ke belakang nggak ada. Udah hilang nggak ada. Yang pulang tadi mah bukan orang. Bukan suaminya gitu kan. Nah, kan zaman itu kata dia belum ada handphone kan. Udah. Pas setelah itu pulang tuh suaminya jam 10 malam kalau nggak salah dia bilang. Oh dia nanya, tadi pulang ya? Enggak. Jelas banget, tadi kamu gitu kan. Kata dia gini, akhirnya ya udah makanya kalau malam tuh pintu tutup gitu kan. Ya kalau kata ya hasil gibah-gibah tetangga mah katanya Gundurwo yang nyerupain, katanya mah gitu. Tapi untungnya enggak, yang maksudnya enggak interaksi gitu kan. Cuman lewat aja. Gila sih serem banget kalau katanya. Tapi kalau di kontrakan sekarang juga, ada yang nyerupai aku juga. Menurut aku dari seumur aku hidup, itu paling serem kalau diliatin yang menyerupai juga. Jadi itu sekitar jam 2 malam, aku udah tidur. Aku kebangun, biasa rep-repan gitu. Nah kalau rep-repan itu aku ngeliatnya ya sosoknya hitam kayak gitu udah. Ya udahlah, fasih lah. Kok makin dilihat ini bentukannya dari kepala, badan, sampai kakinya aku. Sampai bajunya pun, kaos, navy, terus celana pendek warna krem. Itu yang aku punya gitu. Dengan posisi mulutnya melongo, terus matanya tuh kayak kosong tapi gak ngelihat ke aku, ngelihat ke arah kaca gitu. Aku masih, masih baru bangun tidur lah, kayak masih begini gitu. Itu suara apa tuh? Sumpah ada suara. Iya. Kayak gitu. Kedengeran? Banget. Gitu kan? Sumpah. Iya. Kalau kali orang yang di belakang bukan? Enggak dari sini nih. Dari sini ya? Iya. Banget. Aku masih ngantuk banget. Tiba-tiba aku melek, aku lompat dari kasur karena apa? Karena sosok yang miripin aku dari pinggang ke atas itu kebakar, Bang. Oh, kebakar. Wah, langsung aku langsung kayak gitu. Berarti kan itu ngasih kayak
ngasih ancaman kan. Soalnya bentuknya aku kebakar. Oke. Itu udah hilang aja. Dan menyerupai juga kayak ada yang manggil juga, aku lagi di WC, aku videoin Ki gitu, tapi suaranya suara aku. Oh. Kerekam itu. Jadi gitu. Bang Rizky lagi kamar mandi. Iya lagi. Di luar ada yang manggil. Ada yang manggil. Dengan suara Bang Rizky. Suara aku gila. dari kamar. Iya. Oke. Iya, sampai sekarang sih. Sampai sekarang ya. Gokil ya. Ini jujur ya, makin nggak kondusif ya, Bang. Betul. Ya. Maksudnya suasana yang mencekam, emang studionya emang agak sedikit barbar sih. Sering juga Bang gitu, kita lagi syuting, tiba-tiba ada suara ketawa, ini digedor-gedor, paling kan ruangan kosong gitu kan. Bisa dibilang semi gudang ya. Dan bangku geser, dan malam ini merinding banget. Iya. Oke, tim yang di belakang masih aman gak nih? Aman ya? Oke. Siap Bang Rizky? Siap. Mungkin kita udahin dulu kali ya Bang ya, karena Betul. bukannya kita mau udah tapi kurang kondusif. Betul. Biar baik kita selesaiin dulu aja. Oke sob, mungkin sekian nih kisah pengalaman yang ada sama Bang Rizky ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, makasih banyak Bang Rizky ya. Mau nanya Bang, Apa tuh? terakhir nih. Bang Rizky kalau ngekos di daerah planet Pluto mau gak Bang? Mars sih. Dadah. Mars deh. Ya oke. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.